Pernahkah kamu berkata pada diri sendiri, "Ini yang terakhir," tapi tetap melakukannya lagi? Media sosial, makanan, rokok, game, bahkan cinta, semuanya bisa menjadi kecanduan. Tapi mengapa ini terjadi? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam ke otak kita dengan bantuan salah satu ahli neurobiologi ternama di dunia, Dr. Robert Malenka. Kita akan membahas bagaimana kecanduan terbentuk, bagaimana otak kita berubah, dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita kenal lebih dulu dengan Dr. Robert Malenka. Beliau adalah seorang profesor psikiatri dan ilmu perilaku di Universitas Stanford, serta direktur laboratorium Nancy Pritzker. Sejak muda, ia sudah tertarik pada cara kerja otak manusia. Ia meraih gelar MD dan PhD dalam bidang ilmu saraf dari Stanford University pada tahun 1983. Dr. Malenka dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam memahami bagaimana otak memproses kebiasaan, memori, dan kecanduan. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah tentang plastisitas sinaptik, yaitu bagaimana otak kita berubah berdasarkan kebiasaan dan pengalaman. Dr. Malenka menjelaskan bahwa otak kita memiliki sistem penghargaan yang dikendalikan oleh neurotransmitter bernama dopamin. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, makan makanan lezat, menang dalam game, atau mendapatkan like di media sosial, otak kita melepaskan dopamin, memberi kita rasa senang dan memotivasi kita untuk melakukannya lagi. Tapi disinilah letak masalahnya. Jika kita terus-menerus mengejar sensasi dopamin instan, misalnya dengan bermain game berjam-jam atau terus-menerus mengecek media sosial, reseptor dopamin kita mulai menurun. Artinya, kita butuh lebih banyak stimulasi untuk merasakan kepuasan yang sama. Inilah yang disebut toleransi kecanduan. Penelitian Dr. Malenka menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, perubahan ini bisa membuat kita kehilangan motivasi untuk aktivitas normal seperti membaca, kerja, atau bahkan berbicara dengan orang lain. Kesenangan alami tidak lagi terasa cukup karena otak sudah terbiasa dengan stimulasi tinggi. Kebanyakan orang berpikir kecanduan hanya tentang narkoba atau alkohol. Tapi menurut Dr. Malenka, kecanduan bisa terjadi pada apa saja yang memicu sistem penghargaan kita secara berlebihan. Beberapa contoh umum adalah kecanduan digital, scrolling media sosial tanpa henti, game, konten dewasa. Kecanduan makanan, makan berlebihan tanpa rasa lapar. Kecanduan perjudian, tidak bisa berhenti bermain meski tahu akan rugi. Kecanduan hubungan, bergantung secara emosional berlebihan pada seseorang. Meskipun berbeda bentuk, semua kecanduan bekerja dengan cara yang sama, mengeksploitasi sistem penghargaan otak kita dan membuat kita merasa kehilangan kendali. Berita baiknya, karena otak kita bersifat plastis, kita bisa melatih ulang pola pikir dan kebiasaan kita.
Berikut adalah beberapa strategi berbasis neuroscience yang bisa kita lakukan. 1. Kurangi pemicu dopamin instan. Matikan notifikasi media sosial. Kurangi konsumsi gula berlebih. Batasi waktu bermain game atau menonton TV. 2. Gantikan dengan kebiasaan sehat. Olahraga meningkatkan dopamin secara alami. Meditasi membantu mengatur ulang sistem penghargaan otak. Mempelajari hal baru membantu membangun jalur saraf yang lebih sehat. 3. Gunakan teknik dopamin detox. Istirahat total dari semua stimulasi berlebihan selama 24-48 jam untuk mereset otak. Dr. Robert Malenka dan para ahli neuroscience lainnya menunjukkan bahwa kecanduan bukanlah kelemahan, melainkan perubahan biologis dalam otak kita. Tapi dengan kesadaran dan usaha, kita bisa mengambil kendali atas hidup kita. Jadi, tantangan untuk kita semua adalah mulai hari ini, apa satu kebiasaan buruk yang ingin kamu ubah? Mulai dengan langkah kecil. Ingat, otak kamu bisa berubah dan kamu punya kekuatan untuk mengendalikannya.